Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi mendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali dalam dialog Hai Bali Ken pagi ini. Tentunya dengan berbagai isu-isu menarik yang akan kami bahas untuk Anda dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Anda pun nanti bisa ikut beratensi baik di via telepon, via WhatsApp, dan juga bisa menyematkan komentar Anda di live YouTube RRI Singaraja Official. Baik, mendengar pagi ini kami akan mengajak Anda untuk berbicara terkait dengan bagaimana satuan pendidikan mewujudkan aman bencana di Kabupaten Buleleng. Seperti yang kita tahu di Buleleng juga merupakan salah satu daerah yang rentan terjadi bencana karena juga memiliki panjang pantai yang terluas ya di Kabupaten Buleleng ini dibandingkan dengan provinsi atau dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya begitu. Dan kira-kira bagaimana, apa saja strategi-strategi yang dilakukan dan permasalahan apa yang sedang dihadapi dalam mewujudkan Satuan Pendidikan Aman Bencana di Buleleng. Kami akan berbincang mendengar bersama dengan Bapak Kabid Pembinaan SMP Disdikpora Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Primasuta SSN MPD. Om Swastiastu Bapak, selamat pagi. Swastiastu, selamat pagi para pemirsa Pro 1 RRI serta rekan-rekan di Satuan Pendidikan di jenjang TK SD SMP di Kabupaten Buleleng. Iya, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir dan menyapa pendengar RRI Bapak di tengah kesibukannya tentu saja. Dan Pak Primasuta tidak sendirian, kita juga nanti akan berbincang pendengar bersama dengan Bapak Wayan Duduk SPD MPD selaku pengawas SD Korwil Disdikpora Kecamatan Tejakula. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu Ibu, Swastiastu, selamat pagi pendengar semuanya. Iya, terima kasih Bapak sudah hadir pagi ini tentunya. Dan pendengar nanti juga kami akan meminta bagaimana pendapat Anda dan juga nanti Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda terkait dengan mewujudkan Satuan Pendidikan Aman Bencana di Kabupaten Buleleng. Saya mau ke Pak Primasuta terlebih dahulu. Bapak, ini kalau berbicara mengenai Satuan Pendidikan Aman Bencana di Buleleng itu apa saja Pak kategori suatu satuan pendidikan itu bisa dikatakan aman bencana begitu? Silakan Pak Primasuta. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat apa SPAB ya, Satuan Pendidikan Aman Bencana, kita lihat dulu definisi dari SPAB itu adalah satuan pendidikan yang menerapkan sarana dan prasarana serta budaya untuk melindungi warga satuan pendidikannya dan lingkungan sekitarnya dari ancaman bencana. Jadi ini merupakan program ya yang cukup relevan dan sudah dituangkan dalam peraturan Bupati Buleleng nomor 36 tahun 2024 tentang rencana kontingensi banjir Kabupaten Buleleng, kemudian Perbub nomor 29 tahun 2024 tentang rencana penanggulangan kedaruratan bencana tahun 2024-2028 yang tentunya merujuk pada peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek nomor 6 tahun 2023 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan SPAB. Ya. Jadi berbicara masalah bencana di Buleleng memang sangat relevan sekali ya. Jadi satu contoh sederhana, tadi pagi kita lumayan mengalami bencana angin ribut ya ketika kita berangkat kerja. Nah di sana kita diperlukan ya bagaimana kepedulian kita, menggugah kesadaran kita akan kebencanaan itu. Jadi masalah bencana tidak lagi tanggung jawab pemerintah, tidak lagi tanggung jawab BPBD misalnya, tapi juga merupakan
tanggung jawab kita atas keselamatan diri sendiri dulu, ya. Kemudian berbicara mengenai Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi ini memang memang cukup relevan ya, karena kita lihat kondisi geografis di Buleleng, kita lihat yang istilahnya negara gunung, antara gunung dan pantai itu berdekatan. Secara potensi pariwisata memang sangat memberikan profit ataupun keuntungan karena keindahan alamnya, tapi di dalamnya menyimpan bencana ya. Contohnya negara gunung, kalau di daerah pesisir, daerah lautan, ya kita ketahui ada ancaman tsunami, ada ancaman puting beliung, kemudian ada ancaman banjir rob ya, gelombang ekstrem, abrasi. Kalau di pegunungan tentunya ada tanah longsor ya, kebakaran hutan, banjir bandang dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang bahwa di Bali, Kabupaten Buleleng ini memiliki potensi bencana yang paling kompleks dibanding dengan daerah lain, kabupaten lain di Bali. Maka untuk itu bagaimana kita di sini mengimplementasikan Satuan Pendidikan Aman Bencana itu ke satuan pendidikan atau ke sekolah di Kabupaten Buleleng ya, di semua jenjang, terutama yang telah dimitigasi mempunyai ancaman potensi bencana ya. Jadi nanti SPAB ini akan diterapkan ke dalam kurikulum pembelajaran di sekolah. Jadi mungkin selama ini secara simulasi ataupun sosialisasi sudah sangat sering dilaksanakan, terutama oleh BPBD ya, sering ke sekolah-sekolah mengadakan simulasi bencana, sosialisasi bencana, menggandeng PMI juga kan, sudah sering. Juga kita setiap kegiatan-kegiatan di sekolah, mungkin setiap jeda semester ada waktu-waktu kosong, pihak-pihak satuan pendidikan juga sudah banyak yang mengundang pihak BPBD maupun yang terkait dalam mensimulasikan bencana. Ya, dari Dinas Pendidikan juga sangat sering melakukan sinergi dengan BPBD, dengan PMI dan lain sebagainya untuk memberikan materi tentang penanggulangan bencana ataupun simulasi bencana. Terutama dalam kegiatan kami di SMP ada latihan dasar kepemimpinan siswa, kami selalu mengundang pihak BPBD karena memang kesadaran kita atau pengetahuan kita tentang kesiapsiagaan bencana ini memang sangat diperlukan. Iya. Baik, ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui dulu begitu ya Pak ya, untuk mewujudkan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Saya mau ke Pak Duduk. Pak Duduk, sebagai seorang pengawas nih ke Bapak untuk di Kecamatan Tenjakula. Dari pantauan Bapak sendiri begitu, jika Bapak melihat satuan pendidikan yang ada saat ini, mungkin belum semuanya terkategori satuan pendidikan aman bencana begitu ya. Kira-kira apa yang menjadi catatan begitu satuan pendidikan ini untuk mewujudkan aman bencana ini, apa miss-nya begitu ya Pak, untuk menjadi perbaikan juga untuk satuan-satuan pendidikan yang saat ini sedang berproses untuk menjadi SPAB. Silakan Pak Duduk. Makasih Mbak. Jadi selamat pagi kami ucapkan semuanya, dan juga saudara-saudara kita yang beragama Muslim tak lupa juga saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga berhasil puasanya. Nah, terkait dengan SPAB ini benar sekali Mbak, seperti yang dikatakan sama Pak Kabid tadi, bahwa di satuan pendidikan masing-masing itu melihat dari pengertiannya itu adalah sekolah yang menerapkan standar. Nah, standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya dari berbagai bencana. Nah, ini sebenarnya sudah lama Mbak. Jadi sebelum COVID ini ya sudah ada peraturannya, ada dasar hukumnya. Namun karena kita terkendala COVID selama 2 tahun kalau tidak salah itu, jadi belum bisa dijalankan. Nah, untuk itu pada kesempatan ini memang sangat-sangat penting sekali. Nah, miss-nya di sini bukan apa-apa, karena kita kurang bersosialisasi. Nah, mengingat COVID yang kemarin. Nah, sekarang sudah mulai kita mengajak semua berkolaborasi seperti apa yang dikatakan Pak Kabid tadi. Kita masalah kebencanaan ini kan relatif. Apalagi yang
kondisi geografis Buleleng dari Tejo Kule sampai Grogak, kemudian ke atas lagi ada Sembiran kalau Tejo Kule, ada Madenan, ada Gitgit, Banjar. Nah semuanya ini berpotensi. Nah berpotensi untuk hal itu. Nah maka dari itu gimana upaya kita nanti membudayakan. Kita budayakan ini. Jadi budayakan SPAB ini di masing-masing satuan pendidikan, baik dari jenjang TK, SD maupun SMP. Nah kalau jenjang SMA SMK kita sudah melakukan action, sudah melakukan proses. Bahkan hari ini sedang teman-teman di SMA SMK itu simulasi. Nah di mana di tiap bulan itu paling tidak ada sekali simulasi di tiap tanggal 26. Nah khususnya di wilayah kami Kecamatan Tejo Kule untuk SD ini kami sudah siapkan 3 sekolah yang sudah melakukan hal itu. SD 1 Tejakula, SD 3 sama SD 4 Tejakula. Nah sekarang sedang menunggu penetapan. Nah mengapa kami ambil itu karena 3 sekolah ini adalah sekolah yang berpotensi. Nah belum lagi yang di timur, yang di Samirenteng itu dekat pantai ya, itu berpotensi. Nah benar seperti kata Pak Kabid tadi bahwa bencana ini banyak sekali. Ya jadi bukan hal masalah kebakaran saja, bukan masalah banjir saja, bukan masalah gempa bumi, gunung meletus. Jadi kompleks permasalahannya. Nah dengan demikian kami berkolaborasi dengan penanggulangan bencana, dengan PMI. Nah kemudian dasar di SPAB ini kemudian leading sektornya ada di Disdikpora. Karena ini menyangkut satuan pendidikan, gimana upaya kita biar satuan pendidikan ini aman, baik itu di saat normal, kemudian saat kejadian dan saat pasca. Nah syukur kemarin kita sudah bersama-sama melakukan kegiatan sosialisasi secara daring. Nah ke depan nanti maunya sih di minggu-minggu ini Mbak, karena terbentur SK 3 Menteri ini kami tertunda jadi kegiatan kita. Kita maunya masuk ke TK, SD dan SMP untuk mengadakan suatu simulasi lah nanti apa, mengapa dan bagaimana ketika kita menghadapi suatu bencana. Kalau menurut kami sih lebih baik ada perencanaan walaupun tidak ada bencana. Betul. Daripada ada bencana kita tidak ada perencanaan ini yang menyebabkan kita pati antep lah kalau bahasa Balinya bilang pati antep, pati kabluk, rada geludung karu-karuan jadinya. Nah syukur teman-teman di satuan pendidikan baik jenjang TK, SD, SMP menyambut dengan baik Mbak untuk langkah kita ini. Langkah sudah sosialisasi, sudah tinggal kita memantapkan lagi di lapangan. Baik. Berarti upaya preventif itu diperlukan Pak ya, agar tidak pati-pati begitu ya. Jelas, baik, saya mau ke Pak Priwasuta kembali. Pak, kalau melihat dari pernyataan Pak Duduk tadi, memang semua satuan pendidikan disiapkan untuk menjadi satuan pendidikan aman bencana begitu. Kalau dari dinas sendiri itu apa saja Pak yang sudah dipersiapkan begitu untuk bisa menjadi salah satu support agar satuan pendidikan ini bisa menjadi SPAB secepatnya begitu. Silakan Pak Priwasuta. Terima kasih. Jadi kami di Disdikpora Kabupaten Buleleng, jadi pertama kali yang harus kita lakukan adalah membentuk tim ya. Membentuk tim SPAB. Jadi kami sudah berproses, jadi rencananya minggu depan sebelum cuti bersama ini kami akan rapat untuk membentuk tim sekaligus dikukuhkan dalam SK Bupati. Jadi cukup banyak ini timnya, kita lintas sektoral ya, ada 21 institusi ini ya. Jadi kalau bisa diuraikan ini ada dari Kementerian Agama, dari Diskominfo, ada Dinsos, Dinkes, ada BPBD, ada Basarnas, ada bagian hukum Sekda, ada PMI, ada Pramuka, ada Forum Penanggulangan Resiko Bencana, dan termasuk di dalamnya RRI juga, bagian publikasi ya. Jadi di sana kami akan bagaimana duduk bareng, bagaimana menyatukan visi bahwa tanggung jawab daripada bencana atau kesiapsiagaan bencana di Buleleng ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan tanggung jawab satu lembaga saja. Jadi semakin banyak orang yang bersinergi atau bergabung dalam tim SPAB ini, maka semakin gampang kita istilahnya memberikan sharing kepada masyarakat, terutama kepada satuan pendidikan, bagaimana pentingnya kita menumbuhkan
satuan pendidikan yang aman bencana. Tentunya yang kita sasar adalah satuan pendidikan yang mungkin posisinya ada yang di daerah-daerah rawan bencana ya. Yang selama ini mungkin sudah kita mitigasi, itu kita monitor lebih intensif lagi, kita highlight ya, kita awasi, karena memang perlu juga kita ketahui dari tahun 2024 itu di SD itu ada 54 satuan pendidikan yang terdampak bencana dari 2024 sampai 2025. Kemudian di SMP ada 14. Nah itu memerlukan kerja keras kita pertama, PR kita. Jadi kita bagi tugas, ada yang memikirkan anggaran, ada yang memikirkan bagaimana sosialisasi kesatuan pendidikan, dan juga bagaimana caranya kita agar satuan pendidikan itu menganggap SPAB itu adalah sesuatu yang penting. Jadi bukan hanya pengetahuan sesaat, besok dilupain, tapi harus aware kita tiap hari ya. Apalagi sekarang cuaca ekstrim, kita nggak tahu, sekarang terang, besok bisa hujan ya, seperti yang kita ketahui bersama. Nah, kami sudah bergerak dan akan dikukuhkan dalam SK Bupati, dan kami akan membentuk sekretariat bersama atau sekber di Dinas Pendidikan, sehingga nantinya ketika ada laporan dari satuan pendidikan, kita bisa cepat bergerak sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Oke. Yeah. Baik, Pak Prima, ini menarik tadi Bapak katakan bahwa memang sepanjang tahun 2024 saja itu ada puluhan sekolah begitu yang terdampak bencana. Nah, sejauh ini dari keseluruhan adanya satuan pendidikan baik di tingkat SD dan SMP, sudah berapa sekolah yang sudah dinyatakan sebagai SPAB, Pak? Kami sudah seharusnya SPAB itu menyasar ke semua satuan pendidikan ya, tapi tetap ada satuan pendidikan yang jadikan prioritas, terutama yang terdampak bencana ini. Jadi kami pimpinan kita sudah bergerak, apalagi sekarang Bapak PLT Kadidikbora yang juga notabene sebagai kepala BPBD juga sangat responsif ya. Kemarin beliau sudah mereposisi anggaran BTT bencana di BPBD itu ke Dinas Pendidikan, sehingga beberapa satuan pendidikan yang kemarin terdampak bencana ya, terutama yang di SMP dan di SD bisa cepat ditangani. Jadi ada juga banyak gerakan-gerakan dari pihak ketiga, contohnya di kemarin kejadian bencana di SD 5 Kampung Baru sudah mendapat bantuan dari CSR. Nah itu satu bentuk bagaimana kreativitas kita tidak hanya mengandalkan daripada APBD saja, tapi kita juga mengusahakan dari berbagai sumber dana yang lain, sehingga ini menunjukkan bahwa tanggung jawab kita mengenai SPAB maupun penanganan bencana adalah tanggung jawab semua elemen masyarakat. Baik, ini menarik nih. Tadi juga Pak Duduk juga mengatakan bahwa ini bukan tanggung jawab satu pihak, tapi semua pihak begitu. Nah, Pak Duduk tadi mengatakan bahwa SPAB ini adalah budaya begitu Pak. Artinya kan harus dijalankan secara berkelanjutan. Apa yang menjadi catatannya Pak? Yang namanya budaya ini kan harus bersimultan ya, tidak patah-patah, artinya tidak gebiar, tidak. Jadi istilahnya kita membiasakan lah. Jadi karena kita terbiasa sehingga menjadi budaya. Nah untuk itu kami pun berharap semua di satuan-satuan pendidikan agar menerapkan SPAB. Nah, dari dulu sebenarnya sudah Pak, cuma kita belum berkolaborasi. Ya, berkolaborasi yang kami maksud ini, yang kemarin-kemarin ada yang dilakukan oleh PMI, kemudian yang dilakukan oleh Pramuka, yang dilakukan oleh PMR, ini kan masih step by step jadinya. Nah, dengan adanya Permendikbud nomor 33 tahun 2019 ini adalah peraturan dasar utama yang mengharuskan di tiap-tiap satuan pendidikan itu ada satuan atau satgas penanggulangan bencana. Nah, tiada lain ini mengamanahkan gimana di satuan pendidikan masing-masing, utamanya anak didik kita. Anak didik kita prioritas utama. Jadi biar dia selamat, yang pendidikan juga dia berlangsung. Tidak dalam situasi kemarin misalnya kayak ada erupsi Gunung Agung, begitu ada erupsi Gunung Agung, satuan pendidikan kan kelimpungan jadinya. Nah, kemudian ditampung di les, nyebar jadinya anak-anak kita, ada yang ke kota,
ada yang di Tijokule, kemudian ada yang di Kecamatan Buleleng. Nah, biar tidak demikian lah jadinya. Nah, maka dari itu saya dengar juga kemarin dari teman-teman yang di DPR di Buleleng juga sudah dikutak-katik Mbak anggarannya. Semoga bisa diluncurkan. Tinggal menunggu sekbernya saja ini. Sekbernya adalah berada di Dinas Pendidikan, nanti Dinas Pendidikan mengkoordinir satuan-satuan yang terlibat. Kita sebenarnya tinggal action nih Mbak. Jadi kita udah siap karena secara hukum harus ada sekretariat bersamanya. Nah, untuk itu sudah terbentuk. Saya berharap juga Pak Bupati, Pak Wakil Bupati yang sangat concern dalam hal ini bagaimana membuat kita satuan pendidikan kita biar menjadi aman. Nah, untuk itu kita sedang menunggu nih. Mudah-mudahan cepat keluar sekpernya. Begitu keluar sekper, kita pun berupaya untuk sesuai harapan Pak Kabit tadi. Kalau kita di SD ada 400-an Pak, 465 kalau tidak salah. Walaupun kita tidak bisa semua, paling tidak di tiap-tiap gugus ada. Di SMP juga demikian, di tiap-tiap MKKS-nya itu biar ada lah pilotingnya. Nah, dari dengan demikian di gugus membiaskan ke imbasnya, kemudian di MKKS juga membiaskan ke imbasnya. Itu harapan kami. Dan kami pun berupaya bersama-sama, bukan dari Dinas Pendidikan aja Mbak. Kami fasilitator SPAB ini ada dari penanggulangan bencana, ada dari PMI, kemudian ada dari SMA SMK juga, kalau tidak salah ada 6 orang. Kita di Kabupaten Buleleng yang kemarin dididik di Denpasar. Kami bernami siap untuk memfasilitasi apa, mengapa, dan bagaimana nanti SPAB di masing-masing satuan pendidikan di Kabupaten Buleleng. Ya, artinya begini Pak Duduk, kalau kita berbicara ini sebagai salah satu budaya, jika memang sarana prasarana bisa dipenuhi dengan anggaran begitu ya, tapi kan ada perilaku yang harus kita maintain setiap saat begitu. Nah, kira-kira kalau dari pandangan ini, bagaimana kemudian menjaga perilaku dari atau mungkin sikap kesiapan dari para siswa dan juga warga sekolah tersebut itu untuk konsisten menjalankan beberapa unsur yang ada di SPAB ini, Pak Duduk. Nah, dengan demikian karena ini merupakan budaya kan kita harus dibiasakan Pak. Jadi dari kalau kita ambil contoh misalnya SMP, ya kita libatkan dari kelas 1 sehingga setiap bulan tiap-tiap tanggal 26 kita bersimulasi walaupun tidak ada bencana. Artinya kalau ini sudah kegiatan rutin asungkari lah. Jadi merupakan budaya tanpa diketok pun dia akan bereaksi. Jika seperti saya katakan tadi ada bencana dia kilang-kilang nanti apa yang harus diperbuat kan gitu. Jadi kita biasakan upayakan lewat kalau di SMP bisa kegiatan ekstra juga kita mantapkan. Kita di SD lewat kegiatan pramuka mengajak anak-anak siswa kita yang kelas 4, 5 dan 6 ditambah juga dengan rekan-rekan tenaga pendidik. Kemudian GTK yang ada di sekolah untuk membiasakan diri berbuat sesuai dengan arahan-arahan di SPAB. Karena di SPAB ini kan ada tiga pilar nanti yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pilar yang pertama itu adalah menyediakan fasilitas sekolah, gimana sekolah itu biar menjadi aman. Kemudian pilar yang kedua, perilaku yang tadi saya katakan perilaku ini menyangkut budayanya. Kemudian yang ketiga adalah pemberian bahwa pencegahan yang paling penting dari penanggulangan risiko bencana. Nah, dari 3 pilar ini nanti kita membiasakan dengan 10 aspek namanya Mbak. Nanti yang 10 aspek itu yang apa yang dituangkan di dalam SPAB ini nanti berupaya lah dari membuat perencanaan, kemudian analisis diri sekolah dulu, kondisi bangunannya kayak apa, dan seterusnya. Itu ada 10 langkah nanti kita akan lakukan di kegiatan SPAB ini. Jadi ada kolaborasi dan sinergi yang harus dilakukan terus-menerus begitu ya Bapak ya. Oke, baik pendengar, kami undang juga untuk Anda yang ingin bergabung, ingin menyampaikan aspirasi Anda ataupun Anda juga mempunyai masukan-masukan lainnya sebagai masyarakat melihat untuk mewujudkan satuan pendidikan atau sekolah yang aman bencana, terutama untuk Anda mungkin yang berada di daerah-daerah rawan bencana begitu. Upaya-upaya apa aja yang harus dilakukan dari situasi yang Anda amati pendengar. Kami undang atensi Anda di 24644 serta di 081 1399 9790 di via WhatsApp. Dan juga Anda bisa menyematkan komentar Anda di RRI Singaraja Official. Tentunya kita juga masih bersama dengan kedua narasumber kita yang hadir di Studio Pro 1 RRI. Ada Bapak Putu Primasuta SSN MPD, Kabid Pembinaan SMP Disdikpora Kabupaten Buleleng.
dan Pak Wayan Duduk SPD MPD, pengawas SD Korwil Disdikpora Kecamatan Tejakula. Kami nantikan untuk atensi Anda pendengar hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pak Prima dan Pak Duduk, kita akan kembali setelah jeda berikut ini ya. Pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi Ramadan RRI Berkah untuk Negeri. Dan pendengar, kami juga masih mengajak Anda untuk ikut berbincang, ikut beratensi. Kita masih berbincang terkait dengan mewujudkan satuan pendidikan aman bencana di Kabupaten Buleleng. Seperti yang kita tahu, untuk di Buleleng ini adalah salah satu daerah di Provinsi Bali yang memang rentan terkait dengan adanya bencana ini, dan bagaimana kemudian bisa mewujudkan satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Buleleng ini aman dari bencana, dari sarana prasarana, kemudian juga sikap dan kesiapan dari para warga sekolah itu sendiri. Dan Pak Prima, Pak Duduk, kita sapa dulu pendengar, sudah ada yang bergabung, ada Pak Nyoman Sutaye di Tejakula bergabung. Selamat pagi Pak Nyoman. Om Swastiastu, selamat pagi. Iya, silakan Pak Nyoman Sutaye. Apa yang ingin disampaikan Pak Nyoman? Ya, sangat mengapresiasi itu artinya program-program ini. Mengapa demikian? Itu karena memang bencana itu walaupun tidak datang ya begitu saja, tapi kadang-kadang ya tiba-tiba datang itu. Nah, oleh karena itu kita perlu diadakan suatu pendidikan ataupun pelatihan seperti itu. Dan lebih-lebih itu kalau misalnya seperti sekarang di Kecamatan Tejakula itu yang termasuk sudah rawan bencana itu, terutama di Tejakula itu ya. Ini perlu, hanya mungkin ya, nanti bukan saja dibudayakan ya. Bagaimana supaya anak-anak setelah dia mendapatkan itu
suatu pelatihan atau dia pengarahan itu supaya dia peka dengan situasi atau dia itu tanggap ya. Begitu ada mungkin gejala-gejala itu akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, seperti hujan lebat dan sampai berjam-jam. Ya. Itu jangan sampai dia dianggap biasa-biasa saja. Ya. Itu kita harus peka, harus memperhatikan, oh ini kok tidak seperti biasa. Baik. Demikian juga itu kalau seandainya ini terjadi itu masalah-masalah yang sepertinya kalau misalnya kita yang anggap sepele ya, itu seperti ya kompor gas itu ya. Ini yang sering itu lengah itu ya. Sering kita lengah. Jangan sekali-sekali kalau kita akan menghidupkan kompor gas untuk akan membuat air hangat ataupun apa itulah. Ya. Jangan sampai ditinggalkan. Lebih-lebih dia juga gitu artinya melakukan aktivitas yang mungkin agak lama itu. Sehingga kadang-kadang lupa tuh karena begitu dia hanya terfokus pada pekerjaan itu. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya perlu sekali bukan saja TK, SD, SMP tapi sampai ke SMA. Ya, Mengapa baik. demikian? Itu karena SMA itu penting karena dia yang mungkin dalam rumah tangga anak SMA itu yang paling dituakan oleh saudaranya. Sehingga perlu dia memberikan imbas ya. Dan juga itu artinya menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Nah hal ini penting itu mengapa demikian. Sebab secara umum ini ya. Ya masyarakat karena jarang terjadi seperti longsor itu nah ini kadang-kadang dia menganggap biasa itu. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya mungkin ajak anak-anak untuk dia pergi ke tempat-tempat yang ada longsornya. Yang pernah ada longsor di sana dia supaya bisa melihat bagaimana dampak yang terjadi. Sekian, makasih. Om Baik. Sandi Om Rahayu. Terima kasih Pak Sutaye di Tejakula sudah ikut bergabung di 24644 dan nanti kita akan tanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Sutaye di Tejakula. Dan untuk Anda yang bergabung pendengar silakan kami undang atensi Anda di 24644 ya yang ingin ikut bergabung, ingin ikut menyapa, ingin ikut menyampaikan aspirasi Anda di 24644 silakan untuk Anda yang ingin bergabung dan juga di WhatsApp pendengar di 081 139999790. Kita sapa pendengar di 24644. Selamat pagi RRI. Oke, masih terputus ternyata ya. Nanti kita akan sapa kembali di 24644 untuk 3 orang penelpon tentunya. Anda bisa berbincang dan juga Anda bisa memberikan masukan terkait dengan bagaimana mewujudkan sekolah atau satuan pendidikan aman bencana di Buleleng bersama dengan Bapak Putu Primasuta SSN MPD selaku Kabid Pembinaan SMP Disdikpora Kabupaten Buleleng dan juga Bapak Wayan Duduk SPD MPD Pengawas SD Korwil Disdikpora Kecamatan Tejakula. Baik, selagi kita menunggu untuk pendengar lain yang akan bergabung, Nike, kita akan tanggapi dulu ya Pak Prima ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Sutaye di Tejakula. Ada beberapa masukan, kemudian juga ada aspirasi juga yang diucapkan oleh Pak Sutaye untuk bisa meningkatkan begitu ya untuk segala macam kebencanaan atau kesiapsiagaan bencana di satuan pendidikan. Silakan Pak Prima mungkin bisa menanggapi terlebih dahulu. Iya, terima kasih Pak Nyaman Sutaye di Tejakula ya. Jadi memang betul sekali Bapak. Jadi bagaimana selain kita memberikan pengetahuan tentang aman bencana, juga kita perlu meningkatkan ya kepekaan jadi para peserta didik maupun warga sekolah lain tentang potensi bencana yang ada di lingkungannya. Jadi sesuai dengan tujuan SPAB yaitu meningkatkan kemampuan sumber daya di satuan pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi resiko bencana. Ya. Nah inilah tujuan SPAB. Jadi mungkin selama ini simulasi bencana sebenarnya sudah dari lama sekali sudah dilaksanakan di satuan pendidikan melalui ekstrakurikuler PMR ya. Di sana memang sering diberikan simulasi-simulasi bencana. Tapi kan itu bersifat parsial, tidak semua anak didik kita mendapat pengetahuan tentang hal tersebut. Jadi dengan SPAB ini diharapkan nanti di kurikulum dimasukkan pembelajaran tentang aman bencana ini sehingga nantinya anak-anak akan mendapatkan seperti tadi pengetahuan tentang bencana. Jadi contoh yang kedua, contoh sederhana adalah tadi benar sekali Pak Sutaye bilang, jadi musim hujan ya. Jadi kami dari Dinas Pendidikan sudah memperingatkan kepada satuan pendidikan agar tidak meremehkan hujan ya. Walaupun kelihatannya di dalam gedung kita aman, tapi
kita perlu ngecek kembali bagaimana kondisi daripada atap sekolah ya, karena atap yang bocor walaupun dalam skala kecil apabila itu dibiarkan lama-lama akan merembes, akan membuat plafon di kelas itu akan menjadi becek dan menimbulkan bencana plafon jebol yang banyak kita temui selama ini. Ternyata memang penyebabnya adalah berasal daripada genteng yang bocor yang kecil itu, tapi karena intensitas hujan yang tinggi jadi menyebabkan debit air yang masuk ke dalam bangunan itu menjadi besar. Itu salah satu penyebab, dan kami himbau kembali kepada Kepala Satuan Pendidikan agar berkelilinglah kembali, cek kembali bagaimana kondisi atap. Apabila ada genteng 1-2 yang bocor ataupun bergeser, silakan segera ditangani. Silakan, itu di dana BOS juga sudah diperbolehkan karena itu kategori daripada rehab ringan ya. Kami sudah berkali-kali agar tidak kita menunggu bencana besar baru kita panik ya. Jadi lakukanlah langkah preventif. Contohnya hal sederhana yang sering kita temui di sekolah. Contohnya seperti ini ke Bung ya. Baik. Ada beberapa hal yang memang perlu dipahami bersama juga ya Pak Prima ya. Itu tadi Pak Prima mengatakan bahwa memang ada beberapa kejadian-kejadian begitu ya yang memang harus dipahami oleh pihak sekolah begitu kan, dan mencari solusinya lebih jauh. Terima kasih Pak Sutaya atas masukannya. Pak Duduk ya bisa menanggapi dan bisa menambahkan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Duduk sendiri. Silakan Bapak. Makasih Pak Sutaya, makasih nih, luar biasa nih Pak Sutaya dari Dekulu, pemerhati sekali nih ya. Apa yang dikatakan tadi, bagaimana anak-anak supaya peka dengan situasi ya. Nah, di samping kita membudayakan ini, kita sudah barang tentu ya, kita ajak anak-anak ya lewat kegiatan pramuka, lewat kegiatan PMR, lewat kegiatan ekstra, kemudian pengenalan dengan situasi kebencanaan. Nah, ajak anak-anak untuk bisa menganalisis keseharian. Nah, seperti sekarang ini kan situasi cuacanya sedang tidak baik-baik saja ya. Yang tadinya ya apa yang dibilang Pak Kabid bahwa situasinya terang benderang, lalu tahu siangnya udah terjadi hujan lebat. Nah, artinya anak-anak didik kita itu biar bisa baca situasi. Nah, kalau memang gejalanya seperti ini, ya paling tidak dia sudah mulai, nah nanti gimana ya, apa yang akan terjadi ya. Nah, itu anak-anak sudah bisa menganalisis keadaan situasi di situasi sekolahnya, di satuan pendidikannya ketika sedang mengikuti pelajaran, sehingga tidak bisa meremehkan. Jadi hujan, jangan bisa meremehkan hujan. Kadang-kadang hujan bisa membawa angin, apalagi TJ Kudo terkenal dengan angin ucurnya itu ya, angin ucur yang membahayakan sekali itu. Nah, untuk itulah kami di jajaran Satuan Pendidikan lewat kegiatan-kegiatan yang selalu kita berkolaborasi. Jadi utamanya dengan partisipasi masyarakat setempat, lingkungan setempat. Nah, untuk itu kita mengajak ya pada satuan-satuan pendidikan dan komite sekolah untuk bersama-sama gimana upaya kita biar anak didik kita ini tanggap dengan situasi sehari-harian lewat dengan kegiatan SPAB ini. Kalau kita di SMA sudah jalan ya, jadi seperti data Pak Prima sudah katakan, sudah ada 3-4 bulan nih. Ya, tinggal kita memonitoring ya apa nanti kendala-kendalanya, kita siap untuk berada di lapangan. Demikian Mbak yang sampaikan. Baik, terima kasih Pak Duduk dan juga Pak Prima atas tanggapannya. Kita ke WhatsApp, ada yang mengirimkan WhatsApp-nya. Selamat pagi untuk Ibu Ketut ya. Ibu Ketut. Oke, baik. Semoga saya tidak salah membaca namanya. Ibu Ketut ya, mungkin ini Ibu Ketut di Sambangan ingin bertanya terkait dengan apa yang dilakukan untuk bisa meningkatkan kewaspadaan, karena pada saat terjadi bencana dan tidak bencana itu kan berbeda untuk pelatihannya di sekolah-sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ketut ya, di Sambangan sudah ikut bergabung di 24644 dan juga di WhatsApp ini sudah ikut bergabung nih. Pak Prima mungkin bisa menanggapi Pak. Terima kasih Bu Ketut. Pertanyaannya jadi apa yang dilakukan. Nah, inilah tujuan SPAB. Jadi nanti SPAB ini sekali lagi akan diintegrasikan ke dalam kurikulum di pembelajaran di sekolah. Ya, jadi tidak lagi menjadi pembelajaran di ekstra. Jadi semua anak didik akan mendapat pengetahuan bagaimana caranya ketika ada bencana, bagaimana
kita melakukan tindakan evakuasi secara sederhana, secara simpel misalnya ya, ketika ada gempa mungkin bagaimana kita membiasakan diri. Pertama kali yang kita lakukan adalah mungkin yang seperti kita ketahui bagaimana memberikan anak-anak agar berlindung di bawah bangku. Kemudian kalau ketika melakukan keluar kelas jangan sampai berebutan. Nah, ketika diharapkan nanti ketika saat mengadakan evakuasi tidak terjadi korban tambahan lagi akibat rebutan menyelamatkan diri. Nah, itu mungkin. Yang kedua tentunya adalah bagaimana kita nanti melaksanakan SPAB ini secara sustainable di setiap sekolah ya. Jadi karena sudah diintegrasikan ke dalam kurikulum pembelajaran, tentunya anak-anak selalu diingatkan atau selalu diberikan pencerahan tentang satuan pendidikan aman bencana ini ya. Jadi diharapkan nantinya akan menjadi kebiasaan dan akhirnya akan menjadi budaya seperti mungkin kita lihat ya di Jepang ya, bagaimana anak-anak dari jenjang TK itu sudah tahu dia bagaimana cara menyelamatkan ketika ada gempa, bagaimana ketika ada badai, bagaimana. Mungkin pemerintah meniru praktik baik yang dilakukan oleh negara Jepang itu ya, dipraktekkan ke dalam kurikulum di satuan pendidikan, mengingat negara kita ya, Indonesia juga termasuk daerah cincin api ya, yang daerah bencana. Jadi program-program baru sepanjang itu bersifat positif, mari kita dukung bersama-sama. Jadi kalau hanya pemerintah dan stakeholder yang mensosialisasikan, yang aktif mensosialisasikan, tapi warga satuan pendidikan atau masyarakat cuek atau istilahnya tidak mau beradaptasi dengan SPAB ini juga percuma. Jadi mari kita bersama-sama bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan ya melalui SPAB ini. Baik, terima kasih Pak Prima tanggapannya. Pak Duduk bisa ingin menambahkan, silakan. Ya, Bu Ketut dari Sambangan ya, makasih sekali ini luar biasa ini ya, apa yang dilakukan untuk mengetahui kewaspadaan. Nah, kata kewaspadaan di sini Bu Ketut jadi siap siaga ya, kalau bahasa gini ya, siap siaga, penuh perhatian dan waspada terhadap potensi bahaya atau ancaman. Nah, karena ini di satuan pendidikan masing-masing sudah barang tentu kita sesuaikan dengan umur ya, antara TK, SD, SMP ini beda. Nah, kita harus bedakan dia. Nah, pendeteksian dininya ini paling tidak kalau kita misalnya di TK, bagaimana upaya kita untuk mendeteksi kewaspadaan, sudah tentu di TK lewat gambar-gambar misalnya kita tunjukkan, kemudian lewat video bisa kita tunjukkan yang sifatnya edukasi. Nah, kemudian di SD beda lagi, di samping lewat gambar-gambar, lewat video, mungkin ya lewat ke pramukaan, lewat PMR-nya kita ajak untuk mengadakan simulasi sehingga anak-anak didik kita itu bisa mendeteksi kewaspadaan secara dini. Makanya di satuan pendidikan nanti kita buat satgas, satuan tanggap bencana namanya. Nah, kalau sudah satuan tanggap bencana kita didik kita kesehari-hariannya sehingga menjadi budaya untuk melakukan sesuatu ketika terjadi suatu bencana. Demikian mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Dudu atas tanggapannya dan juga terima kasih untuk pendengar yang sudah ikut bergabung ya. Di YouTube juga sudah ada yang bergabung. Terima kasih Krisma Eka. Nah, terima kasih juga untuk komentarnya yang sudah ikut di WhatsApp. Terima kasih. Tidak terasa waktu kita hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum kita tutup begitu Pak Prima dan juga Pak Duduk, kita akan dengarkan dulu closing statement apa yang ingin disampaikan begitu ya, untuk bisa mempermudah dan juga menyiapkan semua lini, bukan hanya sekolahnya dari sarana prasarana, tapi juga warga sekolah untuk bisa menjadi satuan pendidikan aman bencana di Kabupaten Buleleng. Dari Pak Prima dulu, silakan Pak untuk closing statement. Baik, terima kasih. Jadi kami dari Dispora berharap jadi SPAB ini bagaimana kita sejatinya adalah memberikan perlindungan dan keselamatan kepada seluruh warga satuan pendidikan. Dan dari semoga nanti akan menimbulkan kesadaran bahwa kewaspadaan itu penting. Preventif itu penting daripada kita sudah tertimpa bencana. Perlunya ditumbuhkan dari awal bagaimana sikap-sikap maupun pengetahuan-pengetahuan tentang
penanggulangan aman bencana ini, menumbuhkan sikap-sikap adaptif dari warga sekolah kepada program-program pemerintah sehingga nantinya akan terwujud lingkungan sekolah yang aman. Lingkungan sekolah yang aman akan berimplikasi kepada bagaimana peningkatan mutu siswa kita, karena dengan lingkungan sekolah yang aman akan memberikan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Gini kemantan. Baik, terima kasih Pak Prima atas closing statement-nya. Pak Duduk, ada yang ingin disampaikan untuk closing statement dan pernyataan penutup untuk dialog pada pagi ini. Silakan Pak Duduk. Makasih. Jadi sebagai closing statement terakhir, kita mengajak semua lini ya. Artinya baik itu satuan pendidikan, baik itu pemerintah, baik itu komite sekolah dan masyarakat, yuk kita bersama-sama ya menciptakan situasi aman bencana. Nah, lewat SPAB ini kami berharap juga rekan-rekan tenaga pendidikan atau GTK yang ada di satuan pendidikan selalu berkolaborasi, ya paling tidak dengan kewilayahan setempatnya. Misalnya kalau di kota dengan Pak Lurahnya, kalau di desa dengan Pak Kepala Desanya, dengan Pak Klian Adatnya, Klian Dusun, Klian Dinas, untuk bersama-sama tanggap dengan bencana. Iya, baik. Terima kasih Pak Duduk atas closing statement-nya, dan juga dengan berakhirnya closing statement tadi pendengar, maka berakhir pula dialog Hai Balik Kenken pada hari ini, wujudkan satuan pendidikan aman bencana di Buleleng. Terima kasih untuk Pak Prima Suta, terima kasih ya Pak. Dan juga Pak Duduk juga terima kasih untuk pagi ini. Pendengar, terima kasih untuk atensi Anda, dan jangan lupa ikuti terus dialog Hai Balik Kenken di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Yang mendengarkan saja juga kami ucapkan terima kasih. Selepas ini jangan kemana-mana karena kami masih akan menghadirkan rangkaian acara menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Rizka Desiandra, pendengar, terima kasih untuk atensi Anda dan selamat pagi. Kanal informasi dan inspirasi Terus Ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.